Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua, kembali lagi bersama kami di YouTube channel HKBP Jambi di dalam Renungan Harian yang tayang setiap jam 4 pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tetapi sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, yang dapat kami rasakan hingga sampai hari ini ya Tuhan, di mana kami menyiapkan hati kami untuk mendengar renungan yang akan kami dengarkan hingga di hari ini ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dengan baik, dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa di tanggal 28 Juli 2026 tertulis di 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi dari firman Tuhan. Saya akan membacakannya di dalam dua bahasa. Dungi nasi Samuel ma tung tagamo ma lomoan rohani Jehovah mi da pelean situtungon dohot si panganon asamida panangihon di suara ni Jehovah idama dumenggan do roha panangihon sian pelean si potongon jala dumenggan do marate-atehon hatai asa tabu-tabu siap biru-biru tunggal. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Begitulah bunyi dari firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ayat ini muncul setelah Saul dipilih menjadi Raja Israel. Dan dia diperintahkan oleh Tuhan melalui si Samuel untuk menumpas total atau memusnahkan secara total bangsa Amalek beserta seluruh ternaknya. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, Saul tidak sepenuhnya taat kepada Allah. Ia membiarkan raja yang bernama Raja Agag hidup dan dia bahkan menyisakan ternak-ternak terbaik dengan alasan hendak untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Namun dengan penuh kekecewaan si Samuel pun menegurnya. Dia menegur bahwa tindakan yang dilakukan Saul itu adalah tindakan yang salah. Tetapi Saul dengan berdalih dia membenarkan dirinya dengan segi religius. Toh juga persembahan yang terbaik akan kami berikan kepada Tuhan, katanya. Nah, di titik itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Samuel mengatakan nats kita ini, apakah Tuhan lebih berkenan kepada korban bakaran atau korban sembelihan daripada kita mendengarkan suara dari Tuhan? Saul berpikir bahwa mempersembahkan korban atau memberikan sesuatu yang tampak religius atau kerohanian bisa menggantikan ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Inilah suatu jebakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkadang kita pun mudah untuk jatuh di dalamnya. Kita merasa cukup religius, kita merasa cukup hidup di dalam kerohanian kita dengan cara menyembah, beribadah, berdoa, atau mengikuti perpunguan, atau mengikuti pertanggiangan. Tetapi di dalam keseharian kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saat Saul menolak, dia sebenarnya sadar Bapak Ibu. Dia menjalankan sebagian besar dari apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam hatinya dia ini menolak. Dia menyisakan yang menurutnya layak atau sayang untuk dibuang. Hanya saja Tuhan menekankan di sini
bahwa jangan ia ditolak, bahwa Saul itu harus memiliki ketaatan. Melainkan si Saul, ketaatan dia adalah ketaatan yang dipilih-pilih. Inilah yang menentang apa yang Tuhan perintahkan. Jadi setengah dia mengikuti, setengah lagi sebenarnya dia menolak, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu melalui nats kita pada hari ini, ketika kita sudah melakukan kesalahan kecil ataupun besar, marilah kita menyadarinya Bapak Ibu bahwa perilaku itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Melalui nats kita diajarkan untuk taat sepenuhnya. Jangan lagi kita katakan, aku buatlah kayak gini, ku buatlah kesalahanku, kecilnya kesalahanku nanti dimaafkan itu. Bukan, tetapi ketika kita benar-benar penuh taat kepada Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan seperti si Saul yang taatnya setengah-setengah. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebelum Tuhan menghendaki persembahan kita, Ia menghendaki lebih dulu agar telinga dan hati kita tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada firman-Nya. Ibadah, pelayanan dan persembahan tidak berarti jika kita tidak benar-benar taat kepada Tuhan, kepada kehendak Allah yang menginginkan kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Jadi marilah kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara di dalam hati kita, apakah ada perintah Tuhan atau mungkin kebenaran dari firman Tuhan yang kita istilahnya modifikasi agar kita lebih nyaman sambil menutupinya dengan aktivitas rohani yang agar kita terlihat saleh di depan orang-orang. Jadi Tuhan lebih menghargai Bapak Ibu hati yang taat sepenuhnya, telinga yang mau mendengarkan firman-Nya daripada hanya casing yang terlihat rohani di depan orang lain. Sama seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 Bapak Ibu, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian renungan kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih karunia-Mu yang melimpah, sehingga kami dapat mendengar dari sebagian daripada firman-Mu yang menyapa kami. Ya Tuhan, hendaknya firman yang kami dengar saat ini dapat menjadi bekal kami agar kami penuh seutuhnya taat kepadamu saja ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami yang menonton acara renungan harian ini ya Tuhan, agar hendaknya acara kami menjadi berkat bagi sekitaran kami, terutama kepada semua jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki, berikan kami umur yang panjang. Hendaknya Engkau ya Tuhan yang melindungi kami di dalam hari-hari kami, di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Di anak-anak-Mu yang masih di dalam persekolahan, yang di dalam proses studi mereka ya Tuhan, berkatilah agar dapat menjadi saksi-Mu, agar dapat menjadi tiruan di sekitarannya ya Tuhan, agar dapat dibanggakan orang tuanya. Dan juga ya Tuhan, kepada ruas-Mu, jemaat-Mu yang sedang dalam sakit, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit dari tubuhnya ya Tuhan. Hanya inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan kami di dalam kehidupan kami. Hapuskan dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Horas, horas, horas.